Halo teman-teman, saya Ikoy. Saya akan coba bahas mengenai proses take over dalam hal pembelian rumah yang jaminannya masih di KPR-kan. Nah, banyak dalam prakteknya terjadi di mana kita itu ingin meneruskan angsuran atau sifatnya take over, tapi take overnya sendiri itu tidak resmi. Karena kalau take over resmi tentu harus kita sebagai nasabah itu minjem ke bank. Kemudian nanti dari bank akan melunasi ke fasilitas yang kita mau beli. Nah, kalau proses take over yang sering terjadi di masyarakat, itu sifatnya hanya meneruskan angsuran tanpa persetujuan dari pihak bank. Nah, bagaimana aspek hukumnya atau bagaimana perlindungan terhadap masing-masing pihak? Yang teman-teman perlu ketahui adalah satu, dari kita nih yang mau beli untuk meneruskan angsuran atau take over secara tidak langsung, itu yang pertama teman-teman harus pahami adalah pada saat nanti sudah lunas, itu sertifikat itu masih atas nama si nasabah atau debitur yang awal. Nah, teman-teman bayar terus nih angsuran, misalnya sisa 10 tahun lagi. Ketika di tahun ke-10 teman-teman mau ambil sertifikat, pasti pihak bank akan tidak akan memberikan lah, istilahnya tidak akan memberikan sertifikat tersebut ke teman-teman semua. Karena posisinya nama di sertifikat masih atas nama nasabah yang awal. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya biasanya adalah satu, teman-teman minta pada saat take over itu dibuatkan namanya kuasa ambil jaminan di notaris. Gitu ya. Tapi ini untuk jangka waktu misalnya mungkin 1 atau 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun ke atas, itu bank juga akan sedikit sulit juga tuh untuk menerima si kuasa ambil jaminan. Jadi selain dibuatkan akte kuasa, teman-teman tidak boleh lepas komunikasi dengan pihak pertama atau dengan pihak nasabah yang tercantum di sertifikatnya gitu. Jadi nggak boleh tuh lepas komunikasi itu. Itu yang paling penting kalau teman-teman mau sifatnya meneruskan angsuran. Yang kedua, resiko yang kedua adalah pada saat nanti mau balik nama. Karena kan tadi posisi sertifikat masih atas nama si pemilik atau si penjual. Meskipun teman-teman bayar angsuran, nanti ambil sertifikat, nggak bisa juga tuh posisinya di balik nama. Jadinya apa? Solusinya tetap harus komunikasi tidak boleh putus dengan si pemilik atau si penjual. Gitu ya. Nah, bagaimana dong posisinya misalnya pemiliknya hilang atau nama yang tercantum di sertifikatnya itu komunikasinya putus, tidak diketahui keberadaannya. Nah, solusinya adalah teman-teman harus ajukan gugatan ke pengadilan. Mengajukan gugatan ke pengadilan meminta nanti kepada pihak bank atau kepada kantor pertanahan untuk dapat memproses balik nama. Nah, itu mungkin sedikit agak repot dan ribet. Makanya solusinya adalah tidak boleh lepas komunikasi dengan pihak penjual. Nah, dari aspek penjual, untuk yang sifatnya take over tidak resmi ini adalah satu, nama di BI checking. Nah, jadi misalnya nih pihak pembeli yang baru atau yang meneruskan angsuran ini nggak bayar. Anggap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, nama yang terdampak akibat tidak bayarnya pihak pembeli yang baru ini adalah tetap nama BI checkingnya, yang rusak adalah nama si pemilik awal. Gitu. Jadi BI checkingnya tetap aja nih penjual. Meskipun kita udah jual nih kepada pihak pembeli, karena sudah diteruskan angsurannya, tapi secara catatan perbankan tetap kalau misalnya tidak dibayar angsuran, nama BI checking kita yang jelek. Nah, jadi sangat sulit untuk nanti bisa minjem lagi kepada pihak bank kalau nama BI checking kita jelek. Nah, itu tadi resiko-resikonya baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli yang harus tentu dipertimbangkan dulu sebelum teman-teman mau mau melakukan take over atau sifatnya meneruskan angsuran. Oh ya, tadi saya lupa, jangan lupa nanti kalau sudah dilakukan proses take over, buku tabungannya harus diambil, kemudian ATM-nya juga harus diambil, sama yang berikutnya itu adalah m-bankingnya harus nomornya pindah. Nah, dasarnya apa nih kok bisa dilakukan take over atau sifatnya meneruskan angsuran? Tadi dasarnya adalah kesepakatan para pihak, gitu ya, kesepakatan para pihak bahwa pihak pertama, pihak penjual menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua itu sifatnya membeli dengan sifatnya tadi meneruskan angsuran. Tapi dengan beberapa resiko yang tadi saya sudah jelaskan di atas, gitu. Nah, itu paling pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman harus pertimbangkan sebelum melakukan proses take over yang sifatnya di bawah tangan atau hanya atas dasar kesepakatan
para pihak. Intinya dari pihak pembeli tidak boleh lepas komunikasi karena nanti terkait pengambilan jaminan. Yang kedua, proses balik nama nanti di depan notaris PPAT. Tentu harus melibatkan dari pihak penjual. Nah, dari aspek penjual, resikonya adalah nama BI checkingnya jadi rusak kalau misalnya pihak pembeli tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu. Nah, paling gitu teman-teman. Semua mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.